Bagaimana rasanya menjadi seorang miliarder, tapi memilih memakai topi caping, memikul gerobak, dan berjualan siomay keliling di antara tumpukan sampah? Bukan untuk mencari kekayaan, melainkan mencari seorang gelandangan tua beralaskan kardus yang ternyata adalah ayah kandung yang telah membuangnya sejak usia 3 tahun. Penyesalan masa lalu, bau busuk jalanan, dan pelukan hangat di ambang batas waktu. Inilah kisah nyata tentang balas dendam seorang anak. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan cinta yang paling menyayat hati. Langit malam kota Jakarta memantulkan cahaya gemerlap dari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, namun kemewahan itu terasa hampa di dalam sebuah kamar VI, panjang rumah sakit swasta yang bernuansa putih bersih. Di atas ranjang rumah sakit dengan selimut tebal bercorak floral, terbaring seorang wanita parubaya berusia 65 tahun. Namanya Siti, wajahnya pucat pasi, kulitnya keriput termakan usia, dan napasnya terdengar berat serta tersengal-sengal, ditopang oleh selang oksigen tipis yang melingkar di hidungnya. Di samping ranjang, duduk seorang pria berusia 35 tahun dengan setelan jas navy bermerek internasional yang tampak kusut. Dasi merah marunnya sudah sedikit dilonggarkan, memperlihatkan guratan lelah yang teramat sangat di wajahnya. Pria itu adalah Aryo Kusuma, seorang pengusaha properti dan investasi sukses yang dijuluki media sebagai salah satu miliarder muda paling berpengaruh di ibu kota. Namun, di hadapan wanita yang tengah meregang nyawa ini, Aryo bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang anak kecil yang ketakutan akan kehilangan satu-satunya tempat bersandar di dunia ini. Aryo menggenggam erat tangan ibunya yang terasa begitu dingin, kurus, dan dipenuhi lebam bekas jarum infus. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah begitu saja, membasahi punggung tangan sang ibu. "Ibu, istirahatlah, Bu. Jangan dipaksakan berbicara," bisik Aryo dengan suara parau, serak, dan bergetar hebat. Siti membuka matanya perlahan. Tatapannya tidak lagi tajam seperti dulu, melainkan menyendu, menyimpan sebuah beban besar yang selama puluhan tahun terkubur rapat di lubuk hatinya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Siti mengangkat tangan kanannya yang bebas, mencoba mengusap pipi anak tunggalnya yang basah oleh air mata. "Aryo, anakku," panggil Siti dengan suara yang hampir tak terdengar, nyaris berbisik. "Dengarkan ibu. Waktu ibu sudah tidak banyak lagi. Ibu tahu. Malaikat maut sudah menunggu di ambang pintu. Jangan bicara begitu, Bu. Dokter bilang ibu masih bisa sembatan. Semua fasilitas terbaik sudah saya siapkan. Kita bisa berobat ke luar negeri kalau ibu mau." Sanggah Aryo. Suaranya pecah, mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Siti menggelengkan kepalanya pelan. Sebuah senyuman tipis dan getir terukir di bibirnya yang kering. "Uangmu, kekayaanmu, bisa membeli rumah sakit ini, Aryo, tapi tidak uang bisa membeli waktu, dan tidak bisa membeli takdir Tuhan. Dengarkan ibu. Ada satu hal. Satu janji terakhir yang harus kamu penuhi sebelum ibu menutup mata." Aryo menelan ludahnya yang terasa tercekat di tenggorokan. Ia mendekatkan telinganya ke bibir sang ibu, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan kamar yang hanya diisi oleh suara mesin pendeteksi jantung yang berdetak lambat. "Ingatkah kamu, saat kamu berumur 3 tahun? Tanya Siti lirih, membuka lembaran masa lalu yang paling menyakitkan. "Waktu itu ayahmu, Hendra, pamit pergi merantau ke luar pulau. Dia bilang, dia ingin mencari modal agar kita tidak hidup di kontrakan petak yang bocor setiap kali hujan datang. Dia mencium keningmu dan berjanji akan kembali dalam setahun." Aryo mengangguk pelan. Ia tahu cerita itu di luar kepala. Cerita tentang seorang ayah yang pergi dan tidak pernah menepati janji. "Tapi dia tidak pernah kembali, Aryo," lanjut Siti. Air mata mulai menetes dari sudut matanya, membasahi bantal putih. "Ibu membesarkanmu sendirian. Menjadi buruh cuci keliling, menahan lapar, menjadi bahan gunjingan tetangga karena menjadi orang tua tunggal. Ibu berjuang mati-matian agar kamu bisa sekolah, kuliah, hingga akhirnya kamu mendirikan perusahaanmu sendiri
dan menjadi orang kaya raya seperti sekarang. Dan setelah saya sukses, Bu, tugas saya adalah membahagiakan Ibu. Kita sudah keluar dari kontrakan sempit itu. Ibu sudah tidak perlu merasakan susah lagi. Potong Aryo dengan penuh penyesalan, mengingat betapa kerasnya perjuangan sang ibu demi dirinya. Benar, Nak. Kamu sudah menjadi anak yang luar biasa berbakti, ucap Siti dengan nada bangga yang tulus. Kamu merawat ibu dengan sangat baik. Tapi, jauh di lubuk hati ibu, ada rahasia yang baru saja terungkap minggu lalu. Siti meraba saku pijamannya dengan tangan yang gemetar. Aryo dengan sigap membantu ibunya mengambil sebuah ponsel jadul yang tergeletak di nakas. Dengan jari-jarinya yang melemah, Siti membuka aplikasi pesan dan menyerahkan ponsel itu kepada Aryo. Buka! Pesan dari Bibi Lastri, tetangga kontrakan kita yang dulu pindah ke pinggiran kota, suruh Siti. Aryo menatap layar ponsel. Di sana terdapat sebuah foto beresolusi rendah, dikirim melalui WhatsApp 2 hari lalu. Foto itu memperlihatkan seorang pria parubaya yang sangat renta, berambut putih acak-acakan, mengenakan pakaian compang-camping, dan tertidur meringkuk di atas tumpukan kardus kotor di sebuah sudut kawasan pembuangan sampah kumuh. Di bawah foto itu, Bibi Lastri menuliskan pesan suara yang mengatakan bahwa pria tua gelandangan itu sering terlihat di sana, dan ciri-cirinya sangat mirip dengan Hendra, ayah kandung Aryo yang hilang selama lebih dari 3 dekade. Aryo tertegun. Matanya menatap foto di ponsel itu, lalu beralih menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu, apa maksudnya ini? Jangan-jangan orang ini cuma mirip, kata Aryo, mencoba menyangkal gejolak aneh di dadanya. Ibu tidak tahu pasti, Aryo. Tapi hati seorang istri tidak bisa dibohongi, jawab Siti dengan napas yang semakin memburu. Bibi Lastri bersumpah melihat tanda lahir di leher pria itu, tanda yang sama persis seperti milik ayahmu. Selama puluhan tahun, ibu mengira ayahmu sengaja meninggalkan kami karena tidak peduli. Ibu menyimpan benci, tapi juga rindu yang tak bertepi. Dan sekarang, sebelum ibu pergi, ibu ingin kamu mencari tahu kebenarannya. Siti menggenggam tangan Aryo semakin erat, mencengkeramnya dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki. Suaranya berubah menjadi memohon, penuh dengan kepedihan seorang wanita yang telah dihianati, namun tetap menyimpan cinta. Carilah dia, Aryo, cari ayahmu. Pastikan apakah benar dia pria di foto itu. Jika benar, katakan pada bajingan tua itu bahwa Siti telah memaafkannya. Katakan bahwa anaknya kini telah sukses, dan berikan dia tempat untuk berteduh di sisa hidupnya. Itu permintaan terakhir ibu, Nak. Bu, jangan bicara seolah-olah ibu akan meninggalkan saya. Aryo menangis sejadi-jadinya, menyembunyikan wajahnya di lipatan tangan sang ibu. Namun, sebelum Aryo sempat merespons lebih jauh, suara mesin monitor jantung tiba-tiba berubah menjadi nada dering yang panjang dan konstan. Garis hijau di layar monitor yang tadinya bergelombang, kini berubah menjadi garis lurus yang mengerikan. Ibu, ibu! Teriak Aryo histeris. Dokter dan suster berhamburan masuk ke dalam ruangan. Pertolongan darurat dilakukan. Kejut jantung diberikan, namun takdir berkata lain. Siti telah menghembuskan napas terakhirnya di pelukan anak tunggal yang paling ia cintai, membawa serta rahasia masa lalu, dan sebuah janji yang kini menjadi beban terberat di pundak Aryo. 3 hari pasca pemakaman sang ibu, rumah mewah Aryo yang terletak di kawasan elite Menteng terasa sangat sunyi dan dingin. Meskipun dikelilingi oleh furnitur berharga mahal, lukisan seni kelas atas, dan teknologi pintar di setiap sudut ruangan, Aryo merasa dunianya runtuh. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap kosong pada layar laptop yang menampilkan grafik saham perusahaannya, sementara di atas meja kerjanya tergeletak ponsel jadul milik mendiang ibunya. Pesan dari Bibi Lastri dan foto pria tua di tempat pembuangan sampah itu terus berputar-putar di kepalanya bagaikan rekaman kaset rusak. Janji terakhir itu menghujam jantungnya. Aryo adalah seorang miliarder.
Ia bisa saja menyewa 100 detektif swasta terbaik di negeri ini untuk melacak keberadaan pria bernama Hendra dalam hitungan jam. Ia bisa saja mengerahkan puluhan anak buahnya untuk menyisir kawasan kumuh tersebut dengan mobil-mobil mewah ber-AC. Namun, semakin ia memikirkannya, Aryo merasa cara itu sangat tidak pantas. Bagaimana jika ayahku benar-benar hidup dalam kemiskinan dan kehinaan selama puluhan tahun di tempat sampah itu? Batin Aryo bergejolak. Jika aku datang dengan jas mewah, menaiki mobil sport seharga miliaran rupiah, dan membawa pengawal berbadan tegap, apa yang akan terjadi? Pria itu pasti akan merasa ketakutan, minder, menutup diri, atau bahkan melarikan diri karena merasa tidak layak. Kehadiranku yang mencolok justru akan menghancurkan kesempatan untuk mengenalnya secara nyata. Aryo merenung dalam-dalam. Jika ia ingin mencari tahu kebenaran di balik hilangnya sang ayah, dan jika ia ingin memenuhi wasiat ibunya dengan tulus, maka ia harus turun tangan sendiri. Bukan sebagai CEO PT Kusuma Propertindo yang dihormati banyak orang, melainkan sebagai seseorang yang setara dengan realitas pahit tempat pria itu bertahan hidup. Ia teringat sebuah profesi sederhana yang mobilitasnya tinggi, bisa masuk ke setiap sudut gang sempit, menyapa setiap orang tanpa menimbulkan kecurigaan, dan berbaur dengan masyarakat lapisan paling bawah, tukang siomay keliling. Aryo berdiri dari kursi kerjanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang memperlihatkan bayangan seorang pria kaya raya berjas rapi. Keputusan telah diambil. Malam itu juga, Aryo mulai merencanakan penyamaran terbesar dalam hidupnya, sebuah perjalanan emosional yang akan mengubah segalanya. Keputusan telah bulat, namun eksekusinya bukanlah perkara mudah bagi seorang pria yang selama bertahun-tahun hidup dalam kenyamanan fasilitas kelas atas. Keesokan paginya, Aryo memanggil asisten pribadinya yang setia, Rian, ke ruang kerjanya yang megah di Menteng. Rian datang dengan membawa berkas-berkas laporan proyek properti terbaru, namun wajahnya langsung berubah kebingungan saat melihat bosnya duduk melamun dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Pak Aryo, ada jadwal rapat penting dengan investor dari Singapura siang ini. Apakah akan kita undur? Tanya Rian sopan, merapikan map di tangannya. Aryo menggeleng pelan. Ia mengangkat kepalanya, menatap Rian tajam namun penuh ketegasan. Rian, batalkan semua jadwal rapatku selama 3 minggu ke depan. Semua keputusan operasional perusahaan kuwakilkan kepadamu dan jajaran direksi. Rian terbelalak kaget. Mendengar bosnya yang terkenal gila kerja mendadak mengambil cuti panjang di tengah proyek raksasa, tentu adalah hal yang tidak biasa. 3 minggu, Pak. Tapi proyek properti di BSD sedang dalam tahap krusial. Apa ada masalah pribadi yang mendesak? Apakah saya bisa bantu? Kamu bisa bantu, Rian. Tapi ini bukan urusan perusahaan. Ini urusan pribadi yang sangat krusial bagiku dan mendiang ibuku. Ucap Aryo dengan suara rendah namun berat. Ia kemudian menceritakan secara singkat tentang wasiat terakhir ibunya, foto pria tua gelandangan di dekat tempat pembuangan sampah, dan keyakinannya bahwa pria itu adalah ayah kandungnya, Hendra. Rian terdiam lama. Ia mengenal Aryo sebagai bos yang rasional dan dingin, namun kini ia melihat pancaran mata seorang anak yang terbakar oleh rasa penasaran dan kerinduan masa lalu. Lalu, apa rencana Bapak? Apakah kita perlu menyewa tim investigasi khusus atau mengerahkan orang untuk menjemputnya sekarang? Tidak, Rian. Kalau aku datang dengan cara seperti itu, semuanya akan rusak. Potong Aryo tegas. Ibu berpesan agar aku mencari kebenarannya dengan cara yang benar. Jika pria itu benar ayahku, dan dia hidup menderita di tempat kumuh selama puluhan tahun, dia pasti memiliki trauma, rasa malu, dan rasa bersalah yang teramat besar. Kalau aku datang memakai jas mewah dan mobil ber-AC, dia pasti akan lari ketakutan atau merasa semakin terhina. Rian mengangguk perlahan, mulai memahami jalan pikiran bosnya. Lalu, apa yang harus saya siapkan untuk Bapak? Carikan aku sebuah gerobak siomay bekas yang masih layak pakai. Cari di daerah pinggiran kota agar tidak ada yang mengenaliku. Sediakan juga semua perlengkapan memasak siomay, mulai dari panci kukusan besar, kompor gas portabel,
tabung gas 3 kilogram, hingga bahan-bahan dasar untuk membuat siomay keliling. Perintah Aryo tanpa ragu. Hah? Gerobak siomay, Pak? Rian terbelalak, nyaris tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Seorang miliarder pemilik aset triliunan rupiah mendadak ingin menjadi tukang siomay? Pak, itu pekerjaan yang sangat berat. Panas, melelahkan, berisiko kesehatan, dan... Maaf, tidak sesuai dengan status sosial Bapak. Status sosialku tidak ada artinya dibandingkan janji terakhir ibuku di atas ranjang kematiannya. Rian, jawab Aryo dingin namun penuh emosi yang tertahan. Lakukan saja apa yang aku suruh. Dan ingat, rahasiakan hal ini dari siapapun di perusahaan. Jika ada yang bertanya, katakan aku sedang sakit atau melakukan perjalanan spiritual di luar negeri. Melihat ketegasan di mata Aryo, Rian tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti perintah tersebut. 2 hari kemudian, di sebuah garasi belakang rumah mewah Aryo yang biasanya dipenuhi oleh mobil-mobil sport mewah bernilai miliaran rupiah, terparkir sebuah benda asing yang kontras, sebuah gerobak siomay kayu berwarna hijau tua yang catnya sudah sedikit mengelupas di beberapa bagian. Rian telah berhasil mendapatkannya dari seorang pedagang siomay pensiunan di pinggiran kota. Aryo mendekati gerobak itu. Ia meraba permukaannya yang kasar, mencium aroma khas kayu tua dan sisa-sisa bumbu kacang yang menempel di sudut-sudutnya. Tidak ada keraguan di wajahnya. Hari itu juga, Aryo memanggil seorang pedagang siomay keliling asli, seorang pria parubaya bernama Pak Darmo yang dihubungi oleh Rian untuk datang secara diam-diam ke rumahnya. Selama 3 hari berikutnya, garasi rumah mewah itu berubah fungsi menjadi tempat pelatihan kilat. Di bawah bimbingan Pak Darmo yang kebingungan setengah mati karena mendapati pembelinya adalah seorang pria kaya raya berpakaian santai, Aryo belajar meracik adonan ikan tenggiri, membuat kulit pangsit, merebus tahu, kol, dan kentang, serta yang paling penting, meracik bumbu kacang yang gurih, manis, dan pedas pas khas pedagang keliling. Aryo tidak malu-malu. Tangannya yang biasa memegang pena mahal dan menandatangani cek miliaran rupiah kini berlumuran adonan ikan dan tepung tapioka. Ia belajar cara memikul gerobak kayu seberat puluhan kilogram itu di atas bahunya, menjaga keseimbangan agar air kuah di panci tidak tumpah, dan berlatih meneriakkan kata-kata dagangan dengan suara yang lantang namun ramah. Siomay, siomay, mangga dibeli, Pak, Bu. Teriak Aryo berulang-ulang di garasi rumahnya, mencoba melatih vokal agar terdengar seperti pedagang keliling pada umumnya. Pak Darmo menggelengkan kepalanya kagum. Wah, juragan. Baru kali ini, saya lihat orang kaya mau belajar menguliahkan gerobak siomay begini. Biasanya orang kaya cuma tahu makannya saja. Aryo tersenyum tipis. Senyuman yang menyembunyikan sejuta kepedihan di balik tekad baja. Saya bukan sedang bermain-main, Pak Darmo. Ini cara saya mencari seseorang yang sangat berharga dalam hidup saya. Setelah merasa cukup mahir, dan fisiknya mulai terbiasa dengan beban gerobak, tibalah hari eksekusi. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya menerangi langit ibu kota, Aryo telah bersiap di depan gerobak siomaynya. Ia menanggalkan jam tangan Rolex seharga miliaran rupiah di pergelangan tangannya. Ia mengganti pakaian mewahnya dengan kaos oblong putih polos yang mulai agak kusam, celana panjang kain-kain katun murah yang longgar, sandal jepit swallow yang awes di bagian tumit, serta topi caping bambu lebar untuk menutupi sebagian wajahnya dan melindunginya dari terik matahari. Ia melihat bayangan dirinya di kaca spion motor Ian yang terparkir di dekat gerobak. Penampilannya benar-benar berubah drastis, menjelma menjadi sosok pedagang kecil yang biasa lalu lalang di pinggir jalan raya. Rian berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca, merasa terharu sekaligus khawatir. Hati-hati di jalan, Pak. Ponsel pelacak dan uang tunai secukupnya sudah saya simpan di kantong celana Bapak. Jika ada apa-apa, segera hubungi saya. Saya akan memantau dari kejauhan menggunakan mobil operasional biasa. Aryo mengangguk mantap. Ia memegang tiang pikulan gerobak siomaynya, menarik napas dalam-dalam,
lalu mendorong dan memikul gerobak kayu itu keluar dari gerbang rumah mewahnya yang besar. Pencarian yang sesungguhnya resmi dimulai. Aryo berjalan menyusuri jalanan aspal yang mulai ramai oleh kendaraan bermotor menuju kawasan pinggiran kota wilayah padat penduduk yang kumuh, di mana tumpukan sampah dan bau tak sedap menyambut kedatangannya. Selama berminggu-minggu ke depan, ia bukan lagi seorang miliarder pemilik perusahaan properti, melainkan seorang tukang siomai keliling kelana yang mempertaruhkan seluruh sisa hatinya demi mencari seorang ayah yang telah puluhan tahun hilang di telan bumi. Hari berganti hari, terik matahari ibu kota membakar kulit Aryo tanpa ampun. Bahunya yang terbiasa bersandar di kursi kulit empuk ruang direksi kini lecet dan membiru akibat gesekan kayu pikulan gerobak siomai. Telapak tangannya menebal, dipenuhi lepuh dan keringat yang bercampur debu jalanan. Namun, rasa sakit fisik itu sama sekali tidak menyurutkan langkahnya. Setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi hingga menjelang petang, Aryo mendorong gerobak kayunya menyusuri lorong-lorong sempit, kawasan padat penduduk di pinggiran rel kereta api, hingga tepian sungai yang airnya keruh kehitaman. Suaranya yang tadinya terdengar kaku kini mulai terbiasa melantunkan seruan khas pedagang keliling. Siomai, siomai, mari Bu Pak, silakan dicoba. Warga sekitar tidak ada yang menaruh curiga sedikit pun. Bagi mereka, Aryo hanyalah seorang pedagang siomai pendatang baru yang wajahnya tertutup bayangan topi caping, bambu lebar, dan tertutup debu jalanan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kaos oblong putihnya yang kusam dan celana kain murah yang basah oleh keringat, tersimpan kekayaan bernilai triliunan rupiah. Tepat di minggu ketiga pencariannya, gerobak siomai itu memasuki sebuah kawasan yang paling dihindari oleh orang-orang berpunya, area pembuangan akhir dan penampungan barang bekas ilegal di ujung timur kota. Bau busuk sampah yang membusuk, aroma sengair limbah limbah, dan lalat yang berkerumun menyambut kedatangan Aryo, begitu ia membelokkan gerobaknya ke sebuah jalan tanah yang berlumpur. Tempat itu seperti dunia lain. Rumah-rumah darurat dari seng berkarat, dan terpal plastik berdiri berjejal di antara gunungan sampah plastik dan kardus bekas. Disinilah, berdasarkan pesan dan foto dari Bibi Lastri, pria tua yang diduga ayahnya sering terlihat berkeliaran mencari sisa botol plastik untuk dijual ke pengepul. Aryo menghentikan gerobaknya di bawah pohon mangga yang daunnya sudah menguning dan dipenuhi debu. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kelelahan mendorong gerobak sejauh belasan kilometer hari itu, melainkan karena gejolak emosi yang mendadak menghantam dadanya. Ia mengambil ponsel jadul di saku celananya, membuka kembali foto buram yang dikirim mendiang ibunya, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling sudut-sudut tumpukan sampah tersebut. Suasana di sekitar tampak lengang. Hanya terdengar suara-suara anak kecil berlarian dan suara truk sampah yang menderu di kejauhan. Aryo mulai mendorong pelan gerobaknya sambil meneriakkan dagangannya dengan suara yang sedikit bergetar, berharap pancingannya menarik perhatian seseorang yang ia cari. Beberapa pemulung anak-anak dan wanita paruh baya sempat mendekat untuk melihat, namun Aryo menggeleng pelan dan membagikan beberapa bungkus siomai secara gratis kepada anak-anak kecil yang kelaparan itu. Senyum tulus, mereka sedikit meringankan beban di hatinya, namun misinya belum selesai. Hingga menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya yang kemerahan menembus kepulan asap pembakaran sampah liar, mata Aryo menangkap sesuatu di balik dinding bangunan semi permanen yang terbuat dari tumpukan triplek bekas. Di sudut yang paling sepi, terlindung dari terik matahari langsung oleh selembar terpal biru yang robek-robek, sesosok tubuh manusia tampak meringkuk di atas tumpukan kardus kemasan mie instan yang sudah hancur. Tubuh itu sangat kurus kering, nyaris tinggal kulit pembalut tulang. Pria tua itu mengenakan jaket musim dingin usang yang koyak di bagian siku, celana panjang compang-camping yang dipenuhi noda hitam, serta rambut putih panjang yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Aryo terpaku di tempatnya berdiri. Pegangannya pada tiang gerobak mengeras hingga buku-buku jarinya memutih. Ia memperhatikan pria tua itu dari jarak 10 meter. Meskipun postur tubuhnya jauh lebih bungkuk dan kurus dibandingkan foto di ponsel,
Bentuk rahang, garis hidung, dan lipatan di sekitar mata pria tua itu menunjukkan kemiripan yang luar biasa dengan foto mendiang ibunya. Terlebih lagi, ketika angin sore berhembus menyingkap kerah jaket kotor yang dikenakan pria itu, Aryo melihat dengan jelas sebuah tanda lahir berbentuk bulatan kecil berwarna kecoklatan di sisi kiri lehernya, tanda lahir yang sama persis, seperti yang sering diceritakan oleh mendiang ibunya semasa ia kecil. Napas Aryo mendadak sesak. Tenggorokannya terasa tercekat. Inikah dia? Inikah pria bernama Hendra, ayah kandungnya yang menghilang selama lebih dari 30 tahun, yang meninggalkan istri dan anak balitanya demi sebuah janji merantau yang berujung pada kehancuran? Aryo ingin segera berlari, memeluk sosok renta itu, dan meneriakkan bahwa ia adalah anaknya. Namun, ia teringat kembali pada pesannya sendiri. Ia tidak boleh gegabah. Pria tua itu terlihat sangat rapuh, ketakutan, dan terasing dari dunia luar. Jika ia datang mendadak dengan emosi yang meledak-ledak, pria itu bisa saja pingsan, lari ketakutan, atau merasa semakin tertohok oleh rasa bersalahnya. Aryo menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan degup jantungnya yang bergemuruh hebat. Ia meracik seporsi siomay di atas mangkuk plastik kecil dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia menambahkan tahu, kol, kentang, dan siraman bumbu kacang yang cukup banyak, lalu menuangkan sedikit kuah kaldu hangat yang masih mengepulkan uap tipis. Dengan langkah pelan, hati-hati, dan tidak menimbulkan suara ancaman, Aryo meninggalkan gerobaknya sejenak. Ia berjalan mendekati sudut tumpukan kardus tempat pria tua itu meringkuk. Semakin ia mendekat, bau menyengat dari tumpukan sampah dan aroma tubuh yang tidak mandi berhari-hari semakin pekat tercium. Namun Aryo sama sekali tidak memperdulikannya. Air mata hangat tanpa sadar mulai menggenang di pelupuk matanya, mendesak untuk tumpah saat ia melihat lebih dekat bagaimana kondisi fisik ayah kandungnya yang menyedihkan di ujung usianya. "Kakek," panggil Aryo dengan suara lembut, serak, dan penuh kehati-hatian, mencoba tidak mengejutkan pria tua yang sedang memejamkan mata itu. Panggilan lembut itu membuat tubuh renta di atas tumpukan kardus itu bergidik kaget. Pria tua tersebut perlahan membuka matanya. Pandangannya yang rabun dan sayu menatap sosok Aryo yang berdiri separuh membungkuk di hadapannya. Ketakutan sempat terpancar jelas di mata tua yang cekung itu. Ia segera merapatkan tubuhnya ke dinding triplek, menarik lututnya ke dada, seolah bersiap menghadapi bentakan atau usiran yang sudah biasa ia terima dari orang-orang sekitar. Jangan usir saya. Saya cuma istirahat sebentar di sini," gumam pria tua itu dengan suara parau, serak, dan bergetar hebat. Giginya yang tinggal beberapa tampak tanggal, membuat artikulasi bicaranya tidak begitu jelas. Aryo merasakan hantaman telak di dadanya. Mendengar suara serak itu, pertahanan emosional yang telah ia bangun sedemikian rupa hampir runtuh seketika. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan ludahnya yang terasa pahit, lalu berjongkok perlahan sejajar dengan posisi pria tua tersebut agar tidak terlihat mengancam. "Tidak apa-apa, Kek. Saya tidak akan mengusir kakek," ucap Aryo dengan nada setenang mungkin, meskipun air mata sudah mendesak ingin tumpah di pelupuk matanya. Ia menyodorkan mangkuk plastik berisi siomay hangat yang masih mengepulkan uap tipis. "Ini, saya bawakan seporsi siomay hangat buat kakek. Silakan dimakan. Gratis. Kakek pasti lapar kan?" Pria tua itu menatap mangkuk di tangan Aryo, lalu menatap wajah Aryo lekat-lekat di balik bayangan topi caping bambu. Aroma gurih kacang dan ikan tenggiri yang mengepul tampaknya membangkitkan naluri bertahan hidup yang sudah lama tertidur. Bibirnya yang kering bergetar hebat. Tanpa berkata apa-apa lagi, tangan kurus keringnya yang dipenuhi kotoran dan urat-urat menonjol, merebut mangkuk tersebut dengan gerakan terburu-buru, seolah takut makanan itu akan lenyap seketika. Ia langsung menyuap siomay itu menggunakan sendok plastik kecil dengan lahap, bahkan hampir tersedak karena begitu bernafsu menelan makanannya. Air mata pria tua itu tumpah seketika, bercampur dengan keringat dan debu di pipinya yang keriput. Pemandangan itu begitu menyayat hati.
Seorang manusia yang seharusnya menikmati hari tua dengan tenang di rumah, kini harus makan dengan sisa-sisa belas kasihan di atas tumpukan sampah. Aryo duduk bersila di tanah yang kotor di samping pria tua itu. Ia tidak peduli dengan debu atau bau menyengat di sekitarnya. Ia hanya menatap lekat-lekat setiap kunyahan ayahnya, membiarkan keheningan malam yang mulai turun menyelimuti mereka berdua. Setelah mangkuk itu bersih tandas tanpa sisa, pria tua itu meletakkannya di samping kardus dengan tangan gemetar. Ia menyeka mulutnya yang kotor menggunakan punggung tangan, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isak tangis pelan mulai terdengar dari tenggorokannya, berubah menjadi tangisan tertahan yang menyiratkan beban mental luar biasa berat. "Kenapa menangis, kek?" tanya Aryo lembut, memberanikan diri membuka percakapan. "Apakah siomainya kurang? Nanti saya ambilkan lagi." Pria tua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Isakannya semakin menjadi, bahunya yang kurus berguncang hebat. "Bukannya kurang, nak. Siomainya enak sekali. Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah makan makanan enak seperti ini. Saya cuma merasa tidak pantas menerima kebaikan ini." "Kenapa kakek merasa tidak pantas?" "Setiap manusia berhak untuk makan, berhak untuk diperlakukan dengan baik," balas Aryo dengan suara bergetar. Pria tua itu mengangkat kepalanya, menatap kosong ke arah tumpukan sampah di hadapan mereka, menerawang jauh ke masa lalu yang kelam. "Kamu tidak tahu siapa saya, nak. Kamu tidak tahu dosa besar yang sudah saya perbuat puluhan tahun lalu." Aryo menahan napasnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, saat-saat yang paling ia nantikan dan sekaligus paling ia takuti telah tiba. "Ceritakan pada saya, kek. Kalau itu bisa meringankan beban di hati kakek," bujuk Aryo pelan, menatap lurus ke mata pria tua itu. Pria tua itu menarik napas panjang yang terdengar seperti desahan kesakitan. "Dulu, lebih dari 30 tahun lalu, saya adalah seorang suami dan ayah yang punya impian besar. Saya punya seorang istri yang sangat sabar bernama Siti, dan seorang anak laki-laki yang baru berumur 3 tahun. Kami hidup di kontrakan kecil. Karena himpitan ekonomi, saya memutuskan pergi merantau ke luar pulau. Saya berpamitan pada istri dan anak saya, berjanji akan kembali membawa kekayaan dan hidup bahagia bersama mereka." Aryo mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat di atas lututnya, menahan gejolak air mata yang kini benar-benar tumpah membasahi pipinya. "Tapi takdir berkata lain," lanjut pria tua itu, suaranya parau dan terputus-putus oleh isak tangis. "Di tempat rantau, saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat. Suatu hari, terjadi kecelakaan kerja yang mengerikan. Perancah besi roboh menimpa saya. Rekan-rekan saya selamat, tapi kedua kaki saya tertimpa beton berat." Pria tua itu mulai meraba-raba kantong celananya yang compang-camping, lalu menarik keluar sehelai kain usang yang sudah berubah warna menjadi abu-abu kusam. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan kain tersebut dan menyingkap ujung celana sebelah kirinya yang kosong melompong. Aryo terbelalak kaget. Napasnya seakan berhenti di tenggorokan. Di balik kain usang itu, tersingkap kenyataan yang paling mengerikan. Kaki kiri pria tua itu telah buntung total hingga pangkal paha, menyisakan jaringan parut yang mengerikan akibat luka bakar dan operasi darurat di masa lalu. "Kaki saya hancur, nak. Dokter di rumah sakit tempat saya dirawat bilang, kaki saya harus diamputasi agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh." "Bukan cuma itu." Benturan keras di kepala saat kecelakaan membuat penglihatan mata kiri saya rusak parah, buram dan hampir buta, ucap pria tua itu sambil terisak pilu, menutupi wajahnya yang keriput dengan kedua tangan yang kotor. "Lalu, kenapa kakek tidak pulang? Kenapa kakek tidak menemui istri dan anak kakek?" tanya Aryo dengan suara tercekat, nyaris tak berdaya mengeluarkan kata-kata. Pria tua itu menurunkan tangannya, menatap Aryo dengan tatapan penuh penyesalan yang mendalam, tatapan seorang manusia yang telah kehilangan seluruh harga dirinya. "Pulang? Dengan kondisi seperti ini? Saya cacat seumur hidup, tidak punya keahlian lain selain mengandalkan tenaga fisik.
Bagaimana mungkin saya pulang menemui istri saya yang sedang berjuang merawat anak balita kami, lalu menjadi beban hidup mereka? Saya merasa menjadi pria paling tidak berguna di dunia. Saya malu, nah. Saya memilih menjadi pengecut. Saya memutuskan menghilang, membiarkan mereka mengira saya telah mati atau sengaja menelantarkan mereka, daripada saya harus pulang dan merusak masa depan anak saya sendiri. Air mata Aryo mengalir deras tak tertahankan. Mendengar pengakuan itu, seluruh kemarahan, kebencian, dan tanda tanya besar yang tersimpan di lubuk hatinya selama puluhan tahun musnah seketika. Menguap digantikan oleh rasa iba, empati, dan cinta yang teramat besar. Pria tua di hadapannya bukanlah seorang ayah durjana yang dengan sengaja menelantarkan keluarganya karena egois. Dia adalah seorang ayah yang hancur lebur, yang memilih memendam penderitaan dan rasa bersalah seorang diri demi tidak ingin membebani anak dan istrinya. Di hadapan tumpukan sampah yang bau dan kotor itu, di bawah langit senja ibu kota yang kelam, Aryo tidak lagi melihat seorang gelandangan tua yang hina. Ia melihat seorang pahlawan bisu yang telah membayar penyesalannya dengan penderitaan seumur hidup. Keheningan menyelimuti area pembuangan sampah itu. Hanya suara deru mesin truk pengangkut sampah yang sesekali terdengar di kejauhan. Pria tua itu masih menunduk dalam, bahunya naik turun akibat isak tangis yang tak kunjung reda. Ia merasa begitu hina di hadapan orang asing yang baru saja memberinya makan. Ia tidak tahu bahwa sosok yang duduk di depannya yang masih mengenakan topi caping adalah orang yang paling ia rindukan sekaligus paling ia takuti untuk ditemui seumur hidupnya. Aryo, sang miliarder yang biasanya dikelilingi oleh pengawal dan kemewahan, kini merasakan jantungnya seolah diremas. Ia menatap kaki buntung sang ayah, lalu menatap kerutan di wajah lelahnya. Kebencian yang dulu pernah ditanamkan oleh rasa sakit, masa kecilnya luruh menjadi air mata. Tidak ada lagi rasa jijik terhadap bau kotoran atau lingkungan yang menjijikan ini. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang harus segera terucap. Kek, panggil Aryo dengan suara yang jauh lebih lembut, serak, dan penuh getaran emosi yang tak tertahankan. Pria tua itu mengusap air matanya dengan lengan baju yang kotor, mencoba menutupi wajahnya agar tidak terlalu terlihat menyedihkan. Maafkan saya, nak. Saya malah jadi melantur dan membuatmu sedih. Kamu pasti punya urusan lain. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Saya sudah merasa kenyang. Terima kasih banyak atas siomainya. Ini adalah makanan terenak yang pernah saya makan selama bertahun-tahun. Pria tua itu mencoba bergeser, berusaha berdiri menggunakan tangan dan satu kakinya yang tersisa, namun gerakannya kikuk dan menyakitkan. Tiba-tiba, Aryo bergerak cepat. Ia meraih bahu pria tua itu dengan kedua tangannya, menahannya agar tidak bergerak. Tatapannya kini tidak lagi tertutup bayangan caping. Ia melepas topi bambu itu, membiarkannya jatuh ke atas tanah yang kotor. Wajah Aryo yang penuh dengan air mata kini terpampang nyata di depan mata sang ayah. Ayah! Cap Aryo dengan suara yang sangat berat. Pria tua itu tertegun. Ia memicingkan mata, mencoba mengenali wajah di hadapannya lebih jelas di bawah cahaya senja yang temaram. Jantungnya berdegup kencang. Sebuah perasaan aneh menyeruak di dadanya. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan selama 30 tahun terakhir. Apa? Apa yang kamu katakan tadi? Tanya pria tua itu dengan bibir bergetar hebat. Aryo tidak tahan lagi. Ia tidak mempedulikan sekeliling. Ia menerjang maju dan mendekap tubuh renta ayahnya dengan sangat erat. Ia memeluk pria tua yang berbau busuk, kotor, dan tak terawat itu seolah-olah dia adalah harta yang paling berharga di dunia. Ia membenamkan wajahnya di bahu ayahnya yang kurus, mencucurkan air mata yang sejak tadi ia tahan. Aku Aryo, ya. Aku Aryo. Anak yang dulu ayah tinggalkan saat umur 3 tahun. Isak Aryo di bahu ayahnya. Aku adalah anak yang dulu ayah tinggalkan di kontrakan sempit. Aku anak dari Siti. Pria tua itu mematung. Tubuhnya yang tadinya gemetar karena lapar dan kedinginan, kini bergetar karena syok yang teramat sangat. Matanya membelalak lebar.
Air mata meluncur deras dari sudut matanya yang keriput. Ia mencoba mendorong tubuh pria yang memeluknya. Namun pelukan Aryo justru semakin menguat, seolah tak ingin melepaskan sosok itu lagi untuk kedua kalinya. Aryo, tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti sedang bercanda, gumam Hendra, sang ayah, dengan suara yang pecah. Anakku seharusnya masih kecil. Dia pasti sudah tumbuh dewasa, tapi tidak mungkin dia menjadi tukang siomay. Kamu siapa sebenarnya? Aryo melepaskan pelukannya sejenak, memegang bahu ayahnya, dan menatap lurus ke mata pria tua itu. Ibu sudah meninggal ya? Ibu meninggal 3 hari yang lalu. Sebelum dia menutup mata, dia meminta aku mencari ayah. Dia bilang, dia sudah memaafkan ayah. Dia ingin ayah pulang. Hendra terisak histeris. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya kini meledak menjadi suara raungan yang pilu. Sebuah tangisan penyesalan yang tertahan selama 3 dekade. Siti. Oh, Siti. Maafkan aku. Maafkan aku karena menjadi pengecut. Aku tidak berani pulang. Aku malu dengan keadaanku. Aku takut menjadi beban. Ibu tidak pernah membenci ayah. Ibu justru merindukan ayah sampai akhir hayatnya, ujar Aryo. Air matanya terus mengalir. Ia memeluk ayahnya kembali, kali ini dengan cara yang lebih tenang, memberikan kehangatan yang telah lama hilang dalam hidup pria tua itu. Di tengah tumpukan sampah yang bau dan tak layak bagi manusia, terjadi sebuah pemandangan yang paling dramatis dalam hidup mereka berdua. Tidak ada lagi jarak antara miliarder dan gelandangan. Yang ada hanyalah seorang anak yang akhirnya menemukan ayahnya, dan seorang ayah yang akhirnya mendapatkan pengampunan dari anaknya. Ya, aku akan membawa ayah pulang, bisik Aryo tegas di tengah isak tangis mereka. Ayah tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayah akan tinggal bersamaku. Kita akan mulai hidup baru, meskipun mungkin waktu kita tidak banyak. Tapi ayah harus ikut denganku sekarang. Hendra menggeleng lemah. Aku tidak punya apa-apa, nak. Aku bahkan tidak punya pakaian layak untuk masuk ke rumahmu. Aku hanya pria tua cacat yang kotor. Aryo tersenyum getir di sela tangisnya. Ia mengusap pipi ayahnya yang kotor dengan tangannya sendiri. Bagiku, ayah adalah ayah. Kekayaan yang kumiliki tidak ada artinya jika tidak bisa membahagiakan orang tuaku. Mari ya, mari kita pulang ke rumah yang sebenarnya. Hendra menatap wajah anaknya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kebahagiaan yang meluap, rasa haru, dan ketidakpercayaan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuknya bertemu kembali dengan darah dagingnya di sisa usianya yang singkat. Di tengah kekacauan bau sampah, pelukan itu menjadi satu-satunya hal yang murni dan indah, sebuah akhir dari pencarian panjang yang melelahkan. Aryo perlahan membantu sang ayah berdiri. Dengan susah payah, pria tua itu menumpukan berat badannya pada bahu Aryo. Kaki yang buntung itu terasa begitu ringan di tangan Aryo. Namun beban sejarah yang dibawa oleh langkah-langkah kaki itu terasa begitu berat. Mereka berjalan tertatih-tatih keluar dari area pembuangan sampah menuju tepi jalan raya, tempat gerobak siomay terparkir. Aryo mengeluarkan ponselnya dari saku celana yang tersembunyi. Dengan tangan yang masih bergetar, ia menekan tombol panggil cepat untuk Rian, asisten pribadinya. Rian, bawa mobil sekarang juga ke titik koordinat yang aku kirimkan. Bawa pakaian bersih, air hangat, dan siapkan tim medis untuk pemeriksaan fisik segera. Jangan bawa pengawal, cukup kau sendiri, dan tolong, jangan buat kehebohan, ucap Aryo dengan suara yang tetap terjaga wibawanya. Meski mata pria itu masih sembab. Kurang dari 30 menit kemudian, sebuah mobil sport utility vehicle hitam mewah berhenti tepat di depan mereka. Rian turun dengan terburu-buru, wajahnya tampak panik sekaligus lega saat melihat Aryo berdiri di samping sosok pria tua yang sangat lusuh dan tidak terurus. Rian mematung sejenak, matanya berkaca-kaca melihat kondisi pria yang diyakininya adalah ayah dari bosnya. Bapak. Rian membukakan pintu mobil dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Hendra, sang ayah, terperangah. Ia menatap mobil hitam mengkilap itu dengan ketakutan.
Ia merasa dirinya seperti debu yang akan memotori interior mobil yang terlihat begitu bersih dan mewah. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepala. Jangan naik ke sana. Aku kotor, aku bau sampah. Aku akan mengotori mobilmu yang bagus ini, ucap Hendra dengan nada cemas yang nyata. Aryo menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Mobil ini hanyalah besi dan jok kulit, ya, tapi ayah adalah ayahku. Tidak ada kotoran yang lebih berharga daripada kehadiran ayah di sisiku. Masuklah. Dengan bantuan Aryo, Hendra akhirnya masuk ke dalam mobil. Saat pintu mobil tertutup, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia merasakan AC yang sejuk, keheningan yang menenangkan, dan kelembutan kursi yang begitu nyaman. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang berlalu dengan cepat, merasa seperti sedang bermimpi. Perjalanan menuju rumah mewah Aryo di Menteng tidak memakan waktu lama. Namun bagi Hendra, itu adalah perjalanan melintasi dunia yang berbeda. Begitu mobil memasuki gerbang besar rumah bergaya kolonial yang megah dengan pilar-pilar tinggi, Hendra tidak bisa menahan kekagumannya. Ia melihat taman yang luas, air mancur, dan bangunan yang tampak seperti istana. Ini rumah siapa, Aryo? Tanya Hendra dengan suara tercekat, menatap sekeliling dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ini rumah kita ya, jawab Aryo singkat, membantu ayahnya keluar dari mobil. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang luas, dengan langit-langit tinggi dan lampu kristal yang menggantung megah, Hendra kembali merasa minder. Ia berhenti di atas karpet Persia yang lembut, takut langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit usang akan merusak kemewahan itu. Kamu benar-benar orang kaya, Aryo? Kamu bukan sekadar penjual siomay? Tanya Hendra dengan nada tidak percaya. Aryo membawa ayahnya duduk di sofa besar berbahan kulit asli. Ia berlutut di depan kaki ayahnya, menatap wajah pria tua itu yang masih terlihat bingung. Aku bekerja keras untuk mencapai ini ya, tapi semua harta ini tidak ada artinya jika aku tidak tahu di mana ayah berada. Semua ini adalah hasil kerja kerasku, tapi hatiku selalu merasa ada yang hilang. Ibu sudah tidak ada. Sekarang hanya ada ayah yang bisa kuajak bicara. Tim medis yang telah dipanggil Rian segera datang membawa peralatan pemeriksaan. Mereka dengan telaten membersihkan luka-luka di kaki Hendra, memberikan perawatan intensif, dan memandikannya dengan air hangat yang wangi. Saat Hendra keluar dari kamar mandi, ia telah berganti pakaian piyama sutra yang bersih dan nyaman. Rambutnya telah dicukur rapi, dan wajahnya tampak 10 tahun lebih muda. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada tatapan kosong di mata Hendra. Ia menatap foto ibunda Aryo Siti yang terpampang besar di ruang keluarga. Ia menyentuh bingkai foto itu dengan jempolnya yang gemetar. Siti, maafkan aku. Aku terlambat, bisiknya pelan. Aryo memperhatikan ayahnya dari kejauhan, merasa sesak sekaligus bersyukur. Ia tahu, meskipun rumah ini megah, ayahnya membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan. Ia membutuhkan kedamaian batin. Besok pagi ya. Ya, ujar Aryo, mendekat dan duduk di samping ayahnya. Kita akan pergi ke suatu tempat. Tempat di mana ayah bisa berbicara langsung dengan ibu. Hendra menoleh, menatap anaknya dengan tatapan penuh tanda tanya. Kemana, nak? Ke tempat peristirahatan terakhir ibu, jawab Aryo pelan. Hendra tertunduk, air mata jatuh membasahi piyama sutranya. Ia tahu, pertemuan itu akan menjadi momen paling menyakitkan, sekaligus paling melegakan dalam sisa hidupnya yang tidak banyak lagi. Kemewahan yang Aryo berikan kini tidak lagi terasa sebagai pencapaian, melainkan sebagai saksi bisu dari kasih sayang seorang anak yang mencoba menebus takdir yang telah tercerai-berai. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak mendung, menggantung rendah di atas kota, seolah ikut berduka atas masa lalu yang baru saja tersingkap. Aryo mengenakan setelan jas hitam formal, sementara sang ayah, Hendra, tampak sedikit canggung dengan setelan kemeja putih rapi dan celana kain yang disiapkan khusus oleh Aryo.
Ia masih harus menggunakan tongkat untuk membantu keseimbangannya. Namun ia berdiri tegak dengan penuh tekad. Mereka menempuh perjalanan menuju pemakaman di pinggiran kota. Tidak ada percakapan di dalam mobil. Suasana sunyi yang mencekam namun menenangkan menyelimuti mereka. Hendra terus menatap keluar jendela. Pikirannya mungkin sedang menerawang ke puluhan tahun silam, ke hari-hari ketika ia masih menjadi pria muda yang penuh ambisi, sebelum sebuah kecelakaan tragis merenggut segalanya untuk pulang. Setibanya di pemakaman, Aryo menuntun ayahnya meniti jalan setapak yang diapit oleh nisan-nisan batu. Langkah mereka berhenti di depan sebuah pusara yang terawat dengan sangat baik. Di atas batu nisan marmer hitam itu tertulis nama, Siti binti Ahmad. Bunga-bunga segar baru saja diletakkan di atasnya oleh petugas makam atas perintah Aryo. Hendra melepaskan pegangannya dari tangan Aryo. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia perlahan-lahan berlutut di atas tanah yang masih sedikit lembab. Tangannya yang gemetar menyentuh permukaan batu nisan yang dingin itu. Saat ia merasakan dinginnya marmer di bawah jemarinya, pertahanan diri yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping. Siti, Hendra memanggil nama istrinya dengan suara serak yang memilukan. Aku datang. Maafkan aku, Siti. Aku adalah pengecut yang tidak pantas dipanggil suami. Aryo berdiri di belakang ayahnya, membiarkan sang ayah melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit dadanya. Ia melihat bagaimana bahu ayahnya yang ringkih berguncang hebat. Aku tidak pulang bukan karena aku tidak mencintaimu, isak Hendra. Suaranya kini tertuju pada nisan sang istri. Aku malu, aku cacat. Aku tidak ingin kamu dan Aryo hidup susah bersamaku yang tak berdaya. Tapi ternyata, pilihanku justru membuat kalian menderita lebih dalam. Ampuni aku, Siti. Ampuni aku karena tidak ada di sampingmu saat kau berjuang membesarkan Aryo sendirian. Aryo tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia ikut berlutut di samping ayahnya, merangkul bahu pria tua itu dengan penuh kasih sayang. Ibu sudah memaafkan ayah jauh sebelum ayah kembali, kata Aryo lirih. Setiap malam ibu selalu berdoa agar ayah baik-baik saja dimanapun berada. Ibu tidak pernah menyimpan benci. Ibu hanya menunggu. Dia menunggu kepulangan ayah dengan harapan yang tak pernah padam. Hendra menoleh ke arah anaknya, matanya yang basah menatap Aryo dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Aryo. Terima kasih karena kau telah menjadi anak yang jauh lebih kuat dari ayahnya. Terima kasih karena kau telah membawa ayah untuk bertemu dengan ibumu, meski hanya dalam doa. Suasana hening sejenak, hanya terdengar gemerisik dedaunan di atas mereka. Hendra menyandarkan kepalanya di batu nisan sang istri, seolah sedang memeluknya untuk terakhir kali. Dalam pelukan itu, ia menemukan kedamaian yang selama 30 tahun lebih hanya menjadi impian. Pria tua itu kini merasa hidupnya telah genap. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi pelarian. Meskipun kakinya tidak akan pernah bisa kembali utuh, dan meskipun sisa umurnya mungkin hanya tinggal menunggu waktu, setidaknya ia telah pulang. Ia pulang ke pangkuan keluarga yang selama ini ia kira telah ia hilangkan. Aryo, panggil Hendra pelan. Ayah sudah merasa tenang. Jika nanti tiba waktunya ayah menyusul ibumu, ayah mohon, makamkan ayah di sini. Di sampingnya, Aryo mengangguk mantap, meskipun hatinya terasa perih. Tentu ya, tapi ayah harus berjanji untuk tinggal bersama Aryo lebih lama. Masih banyak yang harus kita bagi. Masih banyak waktu untuk menebus masa lalu. Hendra tersenyum tipis, senyum paling tulus yang pernah Aryo lihat. Waktu sudah tidak lagi penting, nak. Yang penting, kita sudah ditemukan kembali. Mereka duduk di sana selama berjam-jam, di tengah pemakaman yang tenang, berbagi cerita tentang masa kecil Aryo yang tidak sempat Hendra saksikan, dan tentang perjuangan Siti yang baru kini Hendra ketahui secara utuh. Aryo menceritakan setiap kesulitan yang mereka hadapi, setiap air mata yang jatuh, namun ia menutupnya dengan keberhasilan yang ia raih semata-mata karena didikan ibunya. Saat mereka beranjak pulang, matahari mulai terbenam di ufuk barat, membiaskan cahaya jingga yang indah di antara pepohonan. Bagi audiens yang menyaksikan, kisah ini mungkin tampak seperti drama fiksi yang berlebihan.
Namun di kedalaman setiap hati, kita tahu bahwa penyesalan, pengampunan, dan cinta keluarga adalah hal paling nyata di dunia ini. Aryo membawa ayahnya kembali ke mobil. Saat mereka meninggalkan gerbang pemakaman, Aryo menoleh ke belakang sekali lagi, melihat pusara sang ibu yang kini tidak lagi merasa kesepian. Ia telah memenuhi janji terakhirnya. Di dalam mobil, Hendra menggenggam tangan Aryo dengan erat. Ia merasa lelah namun bahagia. Pria yang dulunya hanyalah gelandangan di atas tumpukan sampah, kini duduk di kursi empuk mobil mewah, ditemani oleh anak yang ia cintai. Kisah mereka bukanlah tentang harta yang berlimpah, melainkan tentang hati yang akhirnya berlabuh. Dan saat mobil itu melaju menembus keramaian kota, penonton akhirnya mengerti bahwa dalam kehidupan yang begitu keras ini, terkadang hal yang paling berharga untuk dicari bukanlah kesuksesan, melainkan jalan pulang menuju pelukan orang-orang yang kita cintai sebelum semuanya terlambat.